Ya baik, terima kasih. Kita sudah mengerucut kepada satu kata, yaitu pemuridan. Dan bagaimana kita mengimplementasinya di gereja lokal di mana kita pimpin dan juga komunitas sel. Saya tahu di sini ada komunitas, ya. Mereka juga adalah gembala-gembala atas komunitasnya, itu maksudnya. Ya. Dengan topik yang saya sebut lagi adalah pola pemuridan Yesus dengan menggunakan analogi. Ya, mungkin ini kelihatannya baru didengar di telinga kita bahwa sebetulnya Yesus Kristus itu memuridkan para murid itu dengan menggunakan analogi atau gambaran. Ya, nanti sebentar kita akan lihat dan bagaimana kita mau menerapkan ini, apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai gembala agung, juga itu dia berikan contoh kepada kita gembala-gembala sidang di dalam penggembalaan kita. Ya. Tapi timbul satu pertanyaan di sini. Ya, bagaimana kita harus memulainya? Itu selalu kalau kita mau melakukan sesuatu, pertanyaannya adalah how do I start? Bagaimana saya harus memulai melakukannya? Baik, kalau saudara pergi ke rumah sakit untuk check up atau mau buat surat keterangan atau apapun itu, yang pertama kali dilakukan oleh petugas medis di rumah sakit itu, dia apa dulu? Dia tensi dulu, cek kesehatannya, ya. Bagaimana Pak Dokter? Kan begitu, ya. Saya cuma urus surat keterangan jiwa sehat, ditensi dulu saya, karena itu memang prosedur. Nah, jadi kalau kita ingin memulai sesuatu untuk melakukan terobosan di dalam gereja lokal kita, maka kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan rohani. Ya, jadi yang saya sebut di komunitas El Shaddai Big Family itu sudah saya populerkan istilah ini sejak tahun 2015, 2016, spiritual check up. Jadi bukan cuma check up kesehatan di rumah sakit, ya, ada spiritual check up. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan check up, apakah kita sakit atau tidak, atau ada gangguan di dalam kesehatan atau tidak? Yaitu ada tolok ukurnya, ya. Kalau mau tahu apakah kita tensinya tinggi atau rendah atau normal, ya, alat ukurnya adalah apa? Ya, tensi, ya kan? Kalau misalnya kita mau diukur panas tinggi atau normal suhu badan kita, apa alat ukurnya? Ya, termometer. Ya, kita diukur, oh ini panas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita mau mengukur gereja kita, apa alat ukurnya? Ya. Nah, untuk itu dalam 10 tahun penelitian ini saya membuat alat ukur gereja. Yaitu yang mungkin yang dimaksudkan oleh Pastor Raymond tadi mengenai alat ukur ini, ya. Pernah juga saya bagikan di kuliah waktu yang lalu, ya. Nah, ini saya membuat ini alat ukur. Tentu saja ukuran-ukurannya itu kalau misalnya mau nanti mengukur gereja kita, ada pertanyaan-pertanyaan. Ada kuesioner yang diisi sehingga kita bisa tahu ukurannya itu sampai di mana. Nanti saya akan memberikan penjelasan di sini dalam konteks El Shaddai Big Family. Jadi saya sudah pernah mengukur di komunitas El Shaddai di sini pada tahun
2015 yang lalu. Saya memberikan kuesioner di sini, kemudian nilainya berapa, ya itu saya pernah mengukurnya, ya. Jadi kita lihat dulu ini alat ukur ini. Di garis tengah ini garis batas, di mana yang di atas saya katakan sebagai kondisi yang positif, nilainya positif. Tapi nilai positif kalau nilai 5 juga masih merah toh, ya. Apalagi 11 dari 1000. Ya, kenapa saya bicara itu? Ya, enggak. Kemudian yang 0 ke bawah itu negatif. Berarti kalau negatif ini sudah tidak masuk dalam hitungan. Berarti ini sudah parah banget ini, ya. Nah, kita lihat di sini ada zona-zona di mana disinilah ukurannya. Zona yang paling bawah itu yaitu minus 50 sampai 100. Saya sebut dengan jemaat konflik atau kacau balau. Jemaat yang sedang konflik. Jadi nilainya berapa? Nah, itu tadi kan, ya. 50 minus sampai minus 100 itu jemaat konflik. Jadi ya, kalau ada di jemaat konflik ya mohon maaf saya mesti kasih tahu bahwa nilainya gereja ini sekian, ya, berdasarkan temuan saya. Kemudian dari 0 ke bawah sampai ya mungkin kita bilang di sini apa ya 49 lah, ya, supaya ada pembatasannya. Itu adalah gereja rawan konflik. Nah, di sini yang Bro Febri punya istilah begini, tasontong sadikit tapela besar. Nah, ini dia, ya. Ini gereja tasontong sadikit tapela besar. Ini gereja ini masih nilainya 0 sampai kemudian minus 49. Ya. Kalau ada gereja kita yang seperti itu ya mohon maaf saya mau kasih tahu lagi, seperti itu adanya. Dan di atas 0 sampai dengan angka 5 atau 50 ini disebut dengan jemaat tradisional, statis, tidak bergerak. Begitu-begitu saja. Dari dulu sampai sekarang memang begitu. Tidak ada konflik, tidak ada rawan konflik, memang sudah begitu, ya, statis. Saya mengelompokkan itu adalah gereja tradisional. Tapi kalau di atas 50 sampai 100, nah ini yang dibilang jemaat misioner. Ini lagi saya buat ada dia punya kuesioner ini, khusus ini, jemaat misioner ya, nilainya misionernya, nilainya berapa. Nah itu ada alat ukurnya lagi. Ya, kalau kita bilang, oh saya misioner, ya misionernya nilainya berapa dulu, ya. Oke, jadi kalau kita mau check up, spiritual check up di dalam gereja kita ya, kita harus menggunakan ukuran ini. Dan ya, tidak ada yang bantah di sini, ya. Ini adalah disertasi saya. Ya. Dan ya ini ya dapat pengakuan lah. Ya. Saya bersyukur disertasi ini tidak ada dicoret-coret-coret. Semuanya. Ya, nilainya 4, Pak Dokter. Ya. Jadi jangan ragukan lagi bahwa ini sudah melalui tes, ya, para petinggi-petinggi kita akademik. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita melihat, saya akan memberikan satu gambaran bagaimana saya pernah mengukur perkiraan kondisi jemaat GPDI El Shaddai Big Family Tentena dari tahun 1948 sampai perkiraan di tahun 2025. Ini 2 tahun depan. Ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ya. Kalau saya hasil wawancara dan lain sebagainya, kuesioner dan kemudian apa yang akan kita lakukan, ya kira-kira akan seperti inilah. Ya. Yang pertama ini
dalam 2 tahun pertama, karena tahun 1948 sampai 1950 itu adalah masa perintisan, dan gereja ini dikukuhkan atau ditabiskan di gembala pertama di sini tahun 1950. Jadi tahun ini kami sudah memasuki usia yang ke-74. Sayang gereja ini lebih tua dari saya. Ya, tapi tidak mengapa, ya. Jadi awal pergerakan itu kemudian dia sampai meningkat sampai jadi misioner. Ya. Kemudian turun-turun. Ini 10 tahun ya, 10 tahunan. Jadi tahun 51 sampai 2 itu adalah dari tahun 50 sampai tahun 1960. Kemudian tahun 1970 masih, 1980 masih, 1990 ya sudah mulai turun, tahun 2000, kemudian 2010, nah ini memang sudah parah. Sudah sampai di sini jemaat konflik. Kemudian 2010 ke atas sudah mulai menanjak dan diperkirakan nanti 2025 sampai di sini. Dari mana datanya diambil? Ya wawancara, dan hasil wawancara itu dianalisa. Kemudian kira-kira kalau kita mau permantap itu sudah sampai sekian. Ya. Jadi ini sudah melalui tes atau pengujian. Nah, memang Tuhan sedang membangun master plan ilahi kepada kita sampai tuntas. Ya, sampai pada akhirnya. Kalau kita melihat di dalam seluruh benang merah dari Alkitab kita ini, dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu, ini saya akan mempresentasikan dari satu slide ini tentang bagaimana rencana Allah dari awal, dari kekal sampai kekal. Secara ringkas pada kesempatan ini, supaya kita memahami benang merah dari Alkitab itu. Jadi segala sesuatu yang kita mau lakukan, itu harus ada dasar biblikannya. Tidak boleh tidak. Kalau di dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi, tesis, disertasi harus ada dasar biblikannya apa. Ya, kalau memang kita basicnya teologi. Dasar Alkitabnya apa? Nah ini, Tuhan merencanakan sesuatu yang ilahi kepada kita, kehidupan yang ilahi. Efesus 1 ayat 4, Allah telah menentukan kita, ya, sebelum dunia dijadikan. Ia sudah menentukan kita. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kudus dan tak bercacat. Jadi itu kerinduan Tuhan sebelum langit dan bumi diciptakan, itu kerinduan Tuhan. Efesus 1 ayat 4. Kemudian waktu manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 26, 28. Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa. Dan kemudian ia mengutus, beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Artinya kita penuhi bumi ini dengan generasi ilahi yang sehat rohaninya. Tapi kemudian kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ini terganggu. Ya. Seperti ular yang pakai apa ini? Ya. Pistol, ya. Jadi terganggu. Manusia itu sudah tidak lagi dalam kualitas ilahi, tetapi sudah tercemar dengan dosa. Nah, pada akhirnya juga Allah harus turun tangan. Makanya dalam teologi teologi Kristen, kenapa itu Allah kok turun ke dunia menjadi manusia? Ini kepentingannya karena sudah jatuh dalam dosa. Loh, kenapa Tuhan tidak memutihkan? Tidak, prosedur. Sesuai prosedur. Siapa yang mau lakukan penebusan, dia harus tebus dengan darah. Itu syaratnya. Tapi darahnya siapa? Darahnya keturunan Adam? Tidak bisa.
Darah keturunan Adam itu sudah tercemar. Jadi darah apa? Darah anak domba Allah. Itu yang memenuhi kriteria, memenuhi syarat. Artinya apa di sini? Harus ada anak domba Allah. Harus ada Kristus yang menjadi sama dengan manusia. Ini benang merahnya yang tidak diketahui oleh yang di luar sana. Loh, kenapa Allah kok mau jadi manusia? Ya memang harus begitu. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Tuhan. Tapi kalau dia datang dengan ketuhanannya, habislah kita. Saya baru baca, selesai membaca di dalam kitab Keluaran, bagaimana orang Israel saja tidak tahan melihat wajah kemuliaan Tuhan. Musa saja hanya dapat percikan sedikit ketika lewat di tengah-tengah bangsa Israel. Oh Musa, jangan lewat kepada kami mau binasa. Nah, kalau Tuhan datang dengan kemuliaannya yang agung luar biasa di dunia, tidak selamat, malah terbakar. Itulah alasannya Allah dalam kemuliaannya datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Itulah yang disebut dengan penebusan. Ya, Yohanes 3:16 kita sudah tahu bersama bahwa itulah kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal itu supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu konsep penebusan. Ya. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ini persyaratan. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan gambaran bagaimana kulit daun pokok ara diganti dengan kulit binatang. Sebenarnya itu adalah merupakan Injil yang pertama di situ. Ya, ada curahan darah dan kemudian Tuhan bilang dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Sebenarnya teks di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Tidak pernah ada disebut di dalam Alkitab kecuali di situ mengenai keturunan perempuan. Selalu kalau kita bicara keturunan itu dari Pak Dokter yang tahu dari mana? Dari laki-laki kan? Makanya ada fam dari ayah. Ya. Tapi loh, kok Alkitab ini keturunan perempuan, dari mana ini? Memang betul tidak, karena konsep penebusan itu bukan dari keturunan gen dari Adam, tetapi itu adalah gen ilahi. Hanya kandungan perempuan yang dipakai untuk Maria, kandungan Maria dipakai untuk gen ilahi ada di dalam kandungannya. Makanya tidak menurut prosedur benih dari keturunan Adam masuk ke indung telur wanita, tidak. Tapi di situ jelas dikatakan dalam Injil Matius, Roh Allah yang ada dalam kandungan Maria. Nah, jadi ini juga sesuai dengan prosedur kedokteran ini, ya, bahwa yang mau menebus manusia tidak boleh dari keturunan manusia. Harus keturunan ilahi. Karena apa? Manusia tidak bisa nebus manusia berdosa karena semua sudah berdosa. Syaratnya adalah keturunan ilahi. Nah, itulah sebabnya Yesus datang di dunia dan syarat yang terakhir harus ada tumpahan darah. Makanya Yesus darahnya tercurah di Golgota. Jadi 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 di situ dikatakan, karena kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, ya. Jadi kita bisa juga menebus, kita pegadaian bisa tebus dengan uang, dengan barang, dengan apa. Tapi tidak untuk ini. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah
yang mahal. Itulah konsep penebusan. Ya. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 20 berkata bahwa penebusan itu harus diselesaikan dengan membuktikan bahwa yang datang ke dunia itu benar-benar Allah. Maka kalau dia benar-benar Allah, dia harus bangkit dari antara orang mati. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Nah, dia bangkit pada hari Minggu. Ya, hari ketiga pada dia bangkit pada hari ketiga, hari Minggu, pada hari pertama minggu itu. Ya. Hari pertama minggu itu. Jadi mati hari kemudian yang ketiga. Nah, itulah sebabnya sabatnya orang Kristen itu kemudian dialihkan ke hari Minggu. Ini ada guru Taurat dan Rahmat ini. Jadi bukan hari Sabtu lagi, Om Bani Biyo toh. Nah, hari Minggu kita punya sabat. Kenapa? Apa dasar biblikalnya? Mungkin banyak yang belum tahu ini. Dasar biblikalnya adalah dasar kekristenan kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Maka kita merayakan sabat kita pada hari kebangkitan Yesus Kristus. Itu saja, kalau misalnya mau debat ke yang lain. Itu dalilnya seperti itu. Nah, kemudian Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga, di mana Yesus katakan, aku akan kembali ke surga, akan menyediakan tempat bagimu, karena di mana aku berada, di situ kamu berada. Aku akan kembali dan menjemput kamu sekalian. Jadi ini bicara tentang tempat yang berikutnya. Kisah pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sebagaimana Yesus Kristus naik dengan keadaan itu, maka dia akan juga datang kembali dengan keadaan yang sama. Seperti ia naik ke surga. Jadi ini bicara tentang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangannya pada kali yang kedua. Dan pada akhirnya penghakiman terakhir dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 12. Jadi dalam cuma berapa menit ini saya sudah menjelaskan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, itu benang merahnya. Ya, baik. Apa yang mau dilakukan di sini dalam materi ini? Ya, ini pertanyaan. Materi apa yang mau kita bagikan kepada jemaat untuk melakukan program pemuridan? Kurikulumnya bagaimana? Pola penerapannya bagaimana? Nah, itulah yang saya sebutkan bahwa Yesus menggunakan analogi atau satu gambaran. Wah, benar tidak ini? Saya sarankan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mendapatkan ini, saya harus bolak-balik baca kitab Injil, Kejadian, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana Yesus 3,5 tahun melayani di dunia ini, bolak-balik apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah kerjakan dengan murid-muridnya dalam program pemuridan. Bolak-balik. Ya, lebih dari 10 kali saya bolak-balik baca ini, kemudian menemukan ada 5 analogi atau gambaran. Yesus menerapkan materi itu dengan menggunakan analogi manusia atau wanita. Wah, di mana dalilnya? Ada. Waktu dia pertama ketemu dengan Nikodemus, maka apa itu di dalam Yohanes pasal yang ketiga? Itu awal pelayanannya. Yesus bilang apa sama Nikodemus? Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi analogi apa yang dia gunakan di situ? Analogi manusia. Manusia itu untuk memulai kehidupannya harus lahir. Ya. Tapi ada cerita rakyat Saweri Gading. Dia
dia muncul dari telur yang pecah katanya. Tapi itu kan cerita rakyat ya. Cerita rakyat, bukan itu. Tapi normalnya kita melalui kelahiran. Ya kan Pak Dokter? Untuk memulai manusia memulai terus melalui kelahiran. Ya. Dan yang luar biasanya setelah khotbah terakhirnya pada Matius 24 dan 25, dia kemudian ketemukan dengan analogi di situ mengenai 5 anak darah yang bijaksana dan yang bodoh. Jadi itu sudah wanita yang dewasa. Jadi dia mulai dengan kelahiran, kemudian akhirnya dia mengakhiri dengan analogi wanita yang sudah dewasa. Inilah analogi. Ya. Kemudian yang kedua adalah analogi bangunan. Loh, kok bisa begitu? Ya, dia memulai pelayanannya dan berkata kepada murid-muridnya, itu ada 2 macam dasar. Ya, ini analogi bangunan. 2 macam dasar. Yaitu orang yang membangun di atas dasar pasir dengan yang membangun di atas dasar batu. Tapi pada terakhirnya, pada menjelang penyaliban Yesus, Yesus kemudian bawa murid-murid keluar dari bait suci, kemudian dia tunjuk kepada bait suci. Itu analogi bangunan, bait suci kamu lihat. Karena apa? Rupanya program pemuridan di situ tidak memenuhi standar dengan bangunan Allah. Kamu lihat bahwa tidak ada satu batu pun yang terletak di atas satu batu yang lainnya. Selalu dia berbicara tentang memulai dengan akhirnya apa. Itu analogi, ya. Kemudian analogi tumbuhan. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 13, orang yang menabur benih. Jadi taburan dulu. Kemudian di dalam khotbah di akhir zamannya itu Yesus bicara tentang penuaian. Ya, penuaian jiwa-jiwa, Injil kerajaan Allah ini. Baru kesudahannya ada setelah Injil kerajaan diberi. Itu bicara tentang penuaian dan juga Yesus bicara tentang menabur benih dan kemudian penuaian. Itu analogi tumbuhan. Kemudian analogi perjalanan. Apa di sini yang kita lihat? Yesus selalu mengungkap tentang Musa. Ya, Musa dan hukum Taurat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dia sedang memberikan analogi tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai kepada menuju tanah Kanaan. Kemudian yang kelima adalah analogi kerajaan. Nah, wah, banyak sekali Yesus bilang hal kerajaan Allah, hal kerajaan Allah, hal kerajaan Allah dan lain sebagainya. Dan kemudian diakhiri dengan dikukuhkan juga dengan tulisan Rasul Yohanes bahwa ada penghakiman terakhir dari tahta putih, yaitu dia raja segala raja. Ingat orang Majus datang ke Yerusalem kemudian cari siapa yang lahir, dia bilang, di manakah raja yang akan dilahirkan itu? Dan juga kita sebagai anak-anak yang lahir di dalam kerajaan Allah, kita menjadi anak-anak kerajaan. Itu prinsip atau analogi kerajaan Allah. Nah, saya mulai menjelaskan dulu satu persatu mengenai hal ini, analogi manusia. Nah, kalau kita bicara tentang analogi manusia, kita sedang bicara tentang siklus pertumbuhan dan regenerasi. Ya, mulai dari lahir, kemudian jadi anak-anak, kemudian dewasa, bertumbuh sampai menjadi wanita, dan kemudian lagi berproduksi, melahirkan anak. Itulah gereja, itulah murid yang lahir, kemudian bertumbuh, dewasa, dan bermultiplikasi. Jadi kita lihat di sini, ini programnya di dalam jemaat dalam tahun pertama kita lihat ada Februari, Maret. Bicara tentang apa? Ya, lahir baru. April, Juni bicara tentang pertumbuhan. Jadi dalam tahun itu kita selesaikan
Dewasa, ya, Juli, September, multiplikasi, Oktober sampai November. Kenapa Januari, Desember tidak ada? Ya, karena Januari itu orang akhir tahun baru, liburan ke sana, ya sudah biarkan saja liburan jemaat, ya. Di sini sampai sekarang ini masih ada jemaat yang masih libur ini, ya. Jadi nanti minggu pertama baru kita mulai pemuridan di El Shaddai, ya. Nah, kemudian Desember kenapa kita tidak? Desember banyak tur Natal, ya. Jadi yang efektifnya apa? Februari sampai November. Oke, baik. Saya maju pada analogi yang kedua, yaitu bangunan atau arsitektur. Nah, penekanan di sini adalah kemegahan atau kemuliaan. Jadi sampai pada finishingnya adalah kita bicara tentang kemuliaan dari murid itu, dari gereja Tuhan. Kemegahannya. Nah, bagaimana programnya ya? Februari, Maret kita mau meletakkan fondasi dulu. Jadi dasar, Yesus adalah dasar. Itu Matius pasal yang ke-16, ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kemudian April, Juni itu bicara tentang penyusunan bangunan. Bagaimana kita menyusun rapih tersusun. Itu di dalam surat Efesus, rapih tersusun. Kemudian yang ketiga adalah finishingnya. Nah, itu ada banyak ayat-ayat. Kemudian interior, jadi alat-alat di rumah Allah, ya, jadi bejana. Itu ada semua, saudara, di dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga, analogi tanaman atau pohon. Penekanannya di sini adalah siklus pertumbuhan dan regenerasi. Sama tadi dengan analogi manusia, tapi penerapannya atau gambarannya berbeda. Jadi kita bisa juga ya dalam bulan-bulan Februari, Maret kita bicara tentang tertanam, kemudian bulan berikutnya berakar, kemudian yang berikutnya bertumbuh, yang bulan Oktober, November berbuah dan bermultiplikasi. Nah, kemudian analogi perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Nah ini, jadi dari Mesir, ini di dalam analogi seperti surat Petrus. Kamu dipanggil dari kegelapan datang kepada terang yang ajaib. Dari Mesir sampai ke Kanaan. Ini banyak analoginya. Kita berikan program pola pemuridan kepada jemaat. Ya, mulai dari start, proses perjalanannya sampai di tanah Kanaan. Kemudian yang berikut adalah analogi kerajaan. Jadi penekanannya di sini adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bagaimana menjelaskan jemaat kepada tentang status kita, ya, tentang prajurit, kemudian tentang hamba dan tentang mempelai. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, kalau saya memberikan kalenderisasinya di sini, pemuridan ini di gereja lokal atau di komunitas, maka saya memberikan satu gambaran seperti ini. Jadi lihat baik-baik, ini gambar ini, ya. Ini adalah lingkaran tahun demi tahun. Ini adalah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, Desember dengan Januari ini masih libur. Kemudian yang A ini tadi, A itu kita bicara atau membahas materi pemuridannya tentang analogi manusia atau wanita. Itu satu tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun materinya. Kemudian yang B itu tahun kedua dari periode kedua dari 5 tahun kedua, itu analogi bangunan. Kemudian 5 tahun ketiga analogi tumbuhan atau pohon. 5 tahun keempat analogi perjalanan. Kemudian 5 tahun kelima analogi kerajaan. Jadi kita bisa
melakukan program pemuridan ini selama berapa tahun? 25 tahun. Yang ada di tangan saudara sekarang ini masih tahun pertama. Nanti ada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-25. Jadi 25 tahun ke depan. Nah, mungkin di sini ada yang mau siap bertanya, Tuhan so mau datang, bukan urusanmu, Tuhan datang. Ya, bukan urusanmu. Jangan bikin panitia kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bukan urusanmu, ya. Urusan kita bekerja sampai dia datang. Amin. Jadi jangan nanti bilang, ini bro sampai dia bikin tahun 25, dia tidak percaya sama Tuhan datang. Sakis tahu. Ya. Ini pekerjaan yang kita harus buat. Ya. Urusan kedatangan Tuhan nanti dia mau besok, mau lusa, tapi kita harus bekerja. Katakan amin. Nah, itu sampai 25 tahun. Kalau di El Shaddai umur 12 tahun atau 13 tahun sejak dia tamat SD, dia sudah wajib mengikuti program pemuridan ini. Dan nanti selesai di 25 tahun berikut, umur berapa dia? 38 tahun. Berharap dia sudah menjadi matang dan dewasa dan dia bisa bermultiplikasi. Itu yang paling lambat. Kalau 5 tahun dia sudah bermultiplikasi itu mantap lagi. Ya. Jadi kedewasaan rohaninya itu bisa, ya. Nah, kalau sudah 5 tahun mau kemana lagi? Ya balik tahun pertama, kan umur ini bertambah. Nanti kita dapat generasi baru yang akan datang. Jadi begitu dia punya sirkulasi, ya. Oke. Saya memberikan di sini tentang analisis. Nah, setelah itu analisis penerapan materi berdasarkan survei, pengembangan dan evaluasi. Ini yang saya lakukan, ya. Jadi yang ada di tangan saudara sekarang ini adalah yang sudah jadi buku. Tapi yang saya lakukan ini ada survei, materi, pengembangan, evaluasi berapa persen, ya. Ini tahun pertama ini survei materinya 80%. Jadi materinya padat 80%, kemudian pengembangan ya belum ada pengembangan, penerapannya baru 10%, ini tahun pertama. Evaluasi diri baru 10%. Nah, nanti tahun kedua survei materi yang baru itu tinggal 20%. Yang 80%-nya mana? Yang ini tinggal dikembangkan. Ya, dikembangkan 40%, penerapan 20%, dan tahun ketiga sampai pada tahun kelima kita tidak bertumpu lagi pada penggalian materi, tidak, tetapi hanya 2 hal yang kita buat, penerapannya dan evaluasi. Evaluasi diri. Ya, ukur terus keadaan rohani kita. Nah, kalau saya lihat di dalam membuat grafiknya seperti ini, ya, lihat saja ya. Karena mungkin ini saya akan jelaskan lama kalau saya di akademik, ya. Tapi lihat, itu dia punya grafik analisis penerapan materi berdasarkan survei, pengembangan dan evaluasi. Jadi kalau misalnya bagaimana bro bisa buat di situ? Ini saya punya ini analisis dengan grafik, ya. Bagaimana begitu? Saya jelaskan secara akademik itu, ya. Tapi di sini peserta seminar umum, ya, saya hanya menampakkan saja begitu. Tapi sistem aplikasi dan penerapan materi di dalam gereja lokal, dalam jemaat, ingat, tujuan akhirnya hanya satu. Kita harus memiliki gaya hidup seperti Yesus. Itu tujuan akhirnya, gaya hidup kita seperti Yesus. Ya, ini gaya hidup. Kalau bicara gaya hidup itu bukan kewajiban. Gaya hidup itu saya sudah punya gaya hidup. Tidak perlu disuruh, itu sudah otomatis dalam perintah otak saya. Bangun pagi, kemudian doa, baca Alkitab, itu otomatis, itu gaya hidup.
tidak perlu lagi, bangun pagi baca Alkitab, tidak perlu, itu sudah gaya hidup. Kemudian melangkahkan kaki ke wastafel, kemudian sikat gigi. Habis sikat gigi ke meja makan, sarapan. Itu gaya hidup setiap hari dan tidak perlu diperintah lagi. Makan pagi. Itu memang sudah biasa. Jadi hidup seperti Yesus itu sudah harus tujuannya menjadi gaya hidup. Ini tujuan pemuridan. Bagaimana caranya? Ini. Kita harus melalui fase 1. Aplikasi. Di mana? Khotbah. Kita khotbahkan hari Minggu, ya. Kemudian yang kedua apa? Implementasi. Implementasinya apa? Tengah minggu. Apa yang dilakukan di situ? Sharing, diskusi dengan apa khotbah yang hari Minggu itu, ya. Jadi bagaimana isi sharingnya? Ada 2 pertanyaan, 1 perintah. Apa yang kau dapatkan dari khotbah itu? Yang pertama. Yang kedua, apakah sudah dipraktekkan dalam hidupmu atau belum? Kalau sudah, tingkatkan. Kalau belum, lakukan. Yang ketiga adalah komitmenmu, bagikan firman itu kepada orang lain. Itu sebenarnya, ya, sistem aplikasi penerapan materi. Ini contoh di kalenderisasi penerapan materi dalam sepekan di El Shaddai. Ya, ini ada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini ada materi-materinya ini. Kode materi baru kemudian dijabarkan di setiap minggu. Kemudian adakan minggu kelima toh ya, biarlah evaluasi. Ada minggu kelima evaluasi materi itu. Kemudian ya, ada pertanyaan, materinya mana? Ya ini tahun pertama materinya. Coba pegang dulu ini. Coba lihat halaman halaman 21. Tunggu. Halaman 17. Halaman 17, lihat. Ini saya sudah mulai mengarah ke materi ini. Halaman 17, itu kode materinya A11. Nah, lihat di bawahnya, diaplikasikan, disajikan pada apa? Pada minggu pertama bulan Februari tahun pertama. Jadi karena ini buku tahun pertama, jadi kapan mau dikhotbahkan ini? Ya minggu depan. Itu sebabnya kita seminar hari ini. Nah nanti materi berikutnya ada lagi minggu ke depan. Minggu kedua bulan Februari, minggu ketiga. Nah jadi saya mau memberitahukan bagaimana cara menggunakan buku ini. Lihat ya, 17. Ini merupakan garis besar daripada materi ini, ayat pokoknya sudah ada. Kemudian yang halaman 18 itu konten atau isinya, ini kita mau baca dan pelajari dulu. Baca-baca, pelajari semuanya, ini. Kemudian halaman 21 itu kerangka khotbahnya. Kalau saudara khotbah, ada kerangka khotbahnya di sini. Kemudian kalau mau membaca lagi yang di halaman yang ke ini, kerangka khotbah, halaman yang ke 22, naskah khotbah. Itu cuma contoh naskahnya ya. Tidak mungkin saudara mau khotbah ini taruh buku di sini, saudara-saudara. Haleluya, Shalom. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan mengusung tema. Sudah sama dengan di sebelah orang. Artinya ini sebagai contoh ya. Contohnya bagaimana ya. Ini contoh untuk membuat naskah khotbah. Supaya supaya nanti yang dikhotbahkan tidak lari.
Ya, tidak lari dari materi yang akan sesuai judul tadi. Ya, ini bahan pelajaran. Dan ingat, saudara-saudari sekalian, kalau mau lihat materi-materi ini, kalau saudara mau ingin kasih habis itu ayat-ayat, ya, ini ada banyak ayat-ayatnya sini. Ya, mau kasih habis, saya mau ikut ini buku ini ayat-ayat di saudara. Kalau ayat-ayat ini saudara baca semua, bisa-bisa jemaat pulang jam 2 sore. Ya, ingat, kita harus sesuai dengan standar juga waktu berkhotbah. Khotbah itu yang paling efektif waktunya itu 30 menit sampai 45 lah. Ya, itu selama kalau 45. Ada yang bangga dia, saya berkhotbah 2 jam. Ya, 2 jam kita khotbah luar biasa. 2 jam. DP jam ke berikutnya orang tidak ada semua solari jemaat. Ya. Jadi tergantung bagaimana kita. Jadi ini adalah panduan materi-materi pemuridan sesuai dengan analisa. Itu saya sudah analisa semua ini. Kenapa pilih judul ini, Bro? Kenapa harus tidak, itu sudah sesuai dengan standar prosedur analisis materi. Ya. Tinggal Bapak Ibu saudara-saudari akan menjabarkannya. Nah, itu yang buku tadi ya. Kenapa ini? Ya. Jadi ini bukunya yang sedang saya jelaskan. Ya. Kenapa? Nah, ini filosofi gada dan tongkat. Saya mau kasih tahu di sini. Ya. Ini adalah ayat firman Tuhan dari naskah aslinya yang terambil dalam Mazmur 23 ayat 4. Ini ayat 4. 4 ya. Jadi dia berkata begini, Gamki elek begeit salmavet lo iraraki atta imadi sitteka umis anteka henma yenahamuni. Ada kata yang saya angkat di situ. Ini perhatikan. Ini adalah gada. Dari kata dasarnya Shevet, gada, itu semacam tongkat pendek. Gada ini fungsinya, ini ya, gada ini fungsinya untuk memukul musuh yang ada datang di kawanan domba. Jangan kita salah gunakan, ya. Tapi kebanyakan gembala menggunakan gada di mimbarnya. Ya, ini untuk fungsinya untuk mengusir musuh yang ada di dalam kawanan domba, seperti Rasul Paulus bilang sama jemaat Efesus, ya. Jemaat Rasul Paulus bilang, ini nanti ada serigala yang masuk. Untuk serigala itu gada. Tapi tongkat ini, ya. Misenah, tongkat adalah untuk domba. Ya, waktu dia tersesat di mana sana itu ada kailnya ditarik. Dia juga tarik, anak ini taruh kurang ngajar ngana ke sana kemari. Ini juga begitu ya. Pelan-pelan. Kalau ditarik satu kali jangan kakinya patah atau apa, lehernya sudah bagi ini. Itu pelan-pelan tarik. Itu tongkat. Ya, itu yang ujung begini. Kalau yang ujung tongkat yang bukan kailnya apa? Saya baru pembacaan hari ini tadi pagi, saya dapat sesuatu. Ujung tongkat gembala. Tongkat gembala itu yang ujungnya dipakai untuk apa? Imamat pasal 27, saya baca tadi. Ya. Apabila dalam hitungan yang ke-10 tongkat gembala itu, maka kamu harus sisihkan. Itu yang ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 9, 10. Apa itu? Perpuluhan. Ya. Ya, itu saya dapat tadi. Pembacaan saya di kitab Imamat pasal 27. Ya, itu ujung tongkat. Jadi gunakan sebagaimana mestinya. Ya. Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat,
ada satu kata yang perlu dijelaskan di sini. Ini kata Zalmavet. Zalmavet itu dalam terjemahan bahasa Indonesianya lembah kekelaman. Ingat, gada dan tongkat ini gunanya untuk situasi domba pada lembah kekelaman. Jadi kalau gak ada musuhnya, itu lembah kekelaman ada musuh yang berbahaya, kita sikat. Lembah kekelamannya domba di masuk jurang, sotagate di akar di kusu-kusu ambil dengan tongkat itu. Nah, ingat. Jadi lembah kekelaman ini diterjemahkan dalam 3 terjemahan. Yang pertama adalah deep shadow atau bayangan-bayangan yang sangat kelam. Ya, kegelapan. Nah, ini bicara tentang bagaimana domba itu mengalami satu keadaan yang kalut. Gunakan gada dan tongkat. Ya. Kemudian arti yang berikutnya adalah, ya ini figuratif, gambaran dari distress. Apa distress? Stres, tertekan. Domba yang tertekan, gunakan gada dan tongkat. Kemudian dari apa lagi? Of extreme danger, ya, situasi atau keadaan yang sangat berbahaya, ekstrim berbahaya, ya, di mana ada serigala, ada, pokoknya harus gunakan gada dan tongkat. Kemudian apa lagi, ya, ya ini, ini yang ketiga, characterizing word of the deed, artinya kalau ada ancaman-ancaman pembentukan karakter dunia yang tidak sesuai dengan karakter ilahi, nah ini dia, ini of extreme, characterizing word of the deed, artinya karakter dunia yang menuju kematian. Nah, ini gunakan ini tongkat supaya jemaat itu punya karakter ilahi. Nah, itu sama tadi. Mohon maaf, kalau ada pertikaian di sana, jemaat konflik dengan jemaat rawan konflik, itu karakter dunia itu. Ya. Kenapa ada istilah aspirasi? Untuk gereja tidak ada istilah aspirasi. Yang ada istilahnya apa? Apa di penyelawan katanya? Apa? Inspirasi. Dalam gereja kita harus kenal inspirasi. Tapi banyak dalam pengurusan organisasi kan aspirasi itu. Itu nanti kita membahas selanjutnya. Itu biro organisasi yang jawab itu. Bukan orang pekomisi yang jawab. Bro pekomisi di sana ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.